Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta sekalian di Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk saling menasihati tentang permasalahan satu penyakit hati yang sangat berbahaya yang menimpa banyak orang, bahkan kita semua mungkin pernah merasakannya ya. Tergantung sering atau jarang ya, tapi kita semua saya rasa pernah merasakannya sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ma khala jasadun min hasad walakinnal laim yubdi wal karim yukhfi. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada satu jasad pun yang bersih daripada hasad. Tidak mungkin. Tidak ada suatu jasad yang sama sekali tidak pernah kena hasad ya. Kecuali mungkin para anbiya ya, para nabi ya. Tapi ini secara umum tidak ada satu jasad pun yang kosong daripada hasad. Walakinna laim yubdi, akan tapi orang yang buruk menampakkannya, wal karim yukhfi, adapun orang yang baik menyembunyikannya. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah ini menunjukkan bahwasanya hasad menimpa banyak orang. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya hasad itu markuz. Markuz itu sudah terpatri dalam jiwa manusia, punya potensi untuk hasad. Jadi manusia ketika diciptakan oleh Allah sudah memiliki potensi untuk hasad. Dan kita lihat dari anak-anak kecil. Nah, anak kecil aja timbul hasad di antara mereka, antara kakak dan adik dan kakak. Enggak ada yang ngajari hasad, tapi tahu-tahu muncul sendiri ya. Itu menunjukkan tadi sebagaimana pernyataan Ibn Rajab bahwasanya dia markuz, yaitu terpatri dalam hati-hati manusia. Maksudnya memang mereka memiliki potensi besar untuk dengki, untuk hasad, untuk iri, atau sebagian orang mengatakan syirik ya. Syirik bukan secara syar'i, tapi syirik maksudnya kamu jangan syirik, maksudnya kamu jangan dengki dan jangan hasad ya. Dan penyakit ini bukan hanya menimpa orang-orang jahat atau perkara keduniaan, bahkan menimpa orang-orang yang baik, yang mereka berkecimpung dalam akhirat ya. Karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan hasad banyak muncul ya pada perkara-perkara yang di situ mereka bersyarikat sama-sama memiliki hal tersebut, biasanya timbul hasad di antara mereka ya. Contoh seperti dalam urusan dunia, hasad yang paling sering timbul adalah di antara para wanita dengan madunya, karena mereka sama-sama bersyarikat pada satu orang suami ya. Ini hasad yang timbul yang luar biasa besar di antara wanita-wanita tersebut, sehingga mereka disebut dengan dharair. Dharair itu maksudnya yang satu memberi mudarat kepada yang lain ya. Yang satu memberi mudarat kepada yang lain, karena kenyataannya demikian ketika wanita seorang laki memiliki istri 2 atau 3 atau 4, maka biasanya kecuali yang Allah rahmati dan Allah selamatkan, biasanya timbul hasad di antara mereka dengan hasad yang sangat kuat, dan akhirnya mereka memberi mudarat satu dengan yang lain, yang menjatuhkan, merendahkan, menghina dan yang lainnya, dan itu terjadi ya. Demikian juga perkara-perkara yang lain pada dunia, seperti kita dapati misalnya para pedagang hasad dengan pedagang ya. Terkadang pedagang buku hasad dengan pedagang buku ya. Bahkan tukang becak hasad sama tukang becak ya. Padahal di hadapan mereka ada orang yang lebih kaya, misalnya tukang becak 2 di hadapan suatu mall. Mereka tidak hasad kepada pemilik mall, tapi mereka hasad di antara mereka karena mereka bersyarikat pada perkara yang sama-sama tukang becak. Sama tukang jual buku berjualan di sebelah tukang jual buku. Mereka tidak hasad kepada para penjual bakso, para penjual yang lainnya, tapi mereka berhasad karena sama-sama menjual buku misalnya ya. Dan ini terjadi. Seperti juga dokter, antara dokter satu dengan dokter yang lain, timbul hasad di antara
di antara mereka. Belum kalau kita bicara tentang hasad di antara ahli politik, ya, luar biasa di antara mereka, ya, pertikaian yang di hadapan mata kita bagaimana hasad yang muncul di antara mereka, saling menjatuhkan, saling merendahkan, mengorek-ngorek kesalahan, mengungkit kembali jejak digital yang bisa menjatuhkan lawannya, dan demikianlah hasad muncul karena perkara-perkara duniawi yang mereka berserikat pada sesuatu sama-sama, maka mereka bersaing di situ dan mereka sering hasad-hasadan. Demikian juga saya katakan tadi bahwasanya hasad juga menimpa dalam perkara yang berkaitan perkara akhirat, ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan seorang alim yang memiliki atba, memiliki pengikut, ya, ya biasanya timbul hasad di antara mereka yang punya pengikut, yang sama-sama punya pengikut. Adapun seorang tidak punya pengikut, kemudian yang lain punya pengikut banyak, mungkin hasadnya kurang. Tapi kalau sama-sama punya pengikut, ini sangat mungkin terjadi hasad di antara mereka, meskipun mereka adalah para dai. Dan mungkin terjadi kecuali yang Allah rahmati mereka dan diselamatkan dari penyakit hasad. Ikhwan dan akhwat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita sedang berbicara tentang penyakit yang menimpa banyak orang. Sudah saya katakan tadi, kita pun pernah merasakan hal tersebut. Ya, entah kita masih kecil atau kita sekarang, hasad sama teman kerja, hasad sama kolega, ya, hasad sama tetangga, hasad sama, mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Cuma ada yang mengungkapkan dan ada yang menyembunyikan. Yang buruk dia akan ungkapkan, dia akan ekspresikan atau diaplikasikan dalam perkataannya, dalam perbuatannya, tulisannya. Adapun orang yang mulia dia akan menyembunyikannya, dia tahan dan dia lawan. Dan dia tahan dan dia lawan. Hadirin, rekan-rekan di Zoom dan juga para pemirsa di YouTube dan Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini berbahaya, ya. Saya akan sebutkan beberapa poin yang menunjukkan bahayanya hasad, ya. Hasad. Yang pertama, bahaya hasad. Sudah, ini ada beberapa poin yang menunjukkan bahaya hasad, ya. Yang pertama tadi, hampir semua orang mengalami penyakit ini. Sudah saya sebutkan. Yang kedua, di antara bahaya hasad, ya. Hasad ini Nabi menamakannya dengan penyakit, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit. Jadi ini penyakit yang bukan hanya menimpa kita, bahkan telah menimpa umat-umat sebelum kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dabba alaikum da'ul umami min qablikum," ya. Itu menjalar pada kalian, ya. Pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu al-hasad wal baghdha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasad wal baghdha, yaitu hasad dan permusuhan. Hasad dan permusuhan, ya. Kemungkinan besar permusuhan tersebut muncul karena hasad, ya. Permusuhan tersebut muncul karena hasad. Kemudian Nabi mengatakan, wahiyal haliqah, dan penyakit ini, permusuhan yang muncul karena hasad, dia adalah al-haliqah, yang menggunduli. La aqulu tahliku sya'r, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan penyakit ini menggunduli rambut, walakinnaha tahliqud din, tapi dia menggunduli agama. Artinya apa? Kalau orang sudah terkena penyakit hasad dan baghdha, itu bisa menggugurkan agamanya dengan cepat, sebagaimana rambut mudah untuk digunduli. Kenapa? Karena kalau orang sudah hasad, potensi dia untuk menzalimi besar, ya. Potensi dia untuk menzalimi besar, ya. Makanya saya mungkin tambahkan lagi di sini, ya. Kalau orang sudah hasad,
potensi untuk berbuat zalim sangat besar. Sangat besar kepada yang dihasati, ya, kepada yang dihasati. Contoh, ya, contoh banyak sekali, ya. Contohnya apa? Hasad iblis kepada Adam. Contoh lagi, hasad Qabil kepada Habil, anak Adam. Contoh lagi, hasad saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf. Kepada Yusuf alaihissalam. Contoh lagi, hasad Yahudi kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Ya. Ini contoh-contoh, ya, yang menunjukkan hasad sangat berbahaya, karena kalau orang sudah hasad biasanya ada actionnya, tidak hanya dia simpan dalam hatinya, dia action, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ya. Contoh misalnya hasad iblis kepada Adam. Iblis hasad kepada Adam, yang sebelumnya iblis adalah makhluk yang mulia, jin yang mulia, ahli ilmu, dia berilmu dan dia rajin ibadah. Bahkan saking hebatnya iblis, maka dia disejajarkan dengan para malaikat. Artinya dia gaulnya sama para malaikat di langit karena mulianya iblis, ya. Tapi dia bukan dari jenis malaikat, tetapi dia saking hebatnya, maka dia gaulnya sama malaikat. Sampai akhirnya muncul, Allah ciptakan makhluk baru, Adam alaihissalam, yang Allah berikan banyak kelebihan kepada Adam alaihissalam. Di antaranya diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian di antaranya Allah menyuruh para malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Hal ini tidak bisa diterima oleh iblis. Iblis hasad kepada Adam, ya, sampai berkata ketika Allah mengatakan, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, wahai iblis? Yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang kemuliaan Adam, tinggal sujud. Iblis dengan hasad mengatakan, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Aku tidak mau disamakan apalagi direndahkan. Iblis tidak mau disamakan apalagi direndahkan. "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Disamakan aja enggak mau, apalagi martabatnya di bawah Adam. Sehingga hasad iblis kepada Adam menjadikan dia pun berusaha agar mengeluarkan Adam dari surga. Dan bukan hanya itu, dia berkelanjutan hasadnya bukan cuma antara dia dengan Adam, bahkan untuk hasad kepada anak keturunan Adam. Menakjubkan, ya. Hasad dia bukan hanya kepada Adam, tapi bahkan kepada anak keturunannya, ya. Maka iblis pun bersumpah untuk menggoda kita seluruhnya, ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan di hadapan anak-anak Adam, dan sungguh ya Allah, demi Allah aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang ikhlas yang akan selamat. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, ya Allah, aku akan duduk di jalan mencegah mereka menuju jalan yang lurus. Aku akan belokkan mereka. Setiap jalan yang ditempuh anak Adam akan aku duduk di situ. Ya. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Intinya iblis hasad kepada Adam, dan hasil tersebut membuat dia berbuat zalim kepada Adam, bahkan kepada anak keturunan Adam, dan mengakibatkan dia masuk neraka, dan dia tidak peduli, yang penting dia puas bisa menyesatkan anak-anak Adam dan Adam. Hasad Qabil kepada Habil. Hasadnya apa? Karena sama-sama bersyarikat pada sesuatu, yaitu korban yang mereka korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka tentang dua anak Adam yang keduanya berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu diterima, satu tidak.
Habil korbannya diterima, Qabil tidak diterima, ya. Maka Qabil berkata, "La aqtulanak, aku akan bunuh engkau." Padahal itu adiknya sendiri. Ya, bagaimana Qabil membunuh adiknya sendiri? Bayangkan. Ya, ini hasad kakak kepada adik. Kakak kepada adik. Maksudnya saking parahnya hasad, ya, sehingga seorang kadang tidak peduli bahwasanya itu saudara kandungnya, ya, dan dia tidak peduli, dia memuaskan hasadnya. Seperti juga hasad Yusuf, saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, ya. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna inna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kata mereka, Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih disayang oleh bapak kita daripada kita, padahal kita lebih banyak. Nahnu usbah, kita 10 orang, mereka cuma berdua. Akhirnya apa? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, sampai pada tingkatan ingin membunuh adik mereka sendiri. Kenapa? Hasad. Jadi hasad ini bisa melakukan apa saja, ya, karena kedengkian yang luar biasa. Seorang ingin melepaskan kedengkiannya dengan action, dengan memberi mudarat kepada orang dia hasati. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Aw itrahuhu, atau buanglah dia suatu tempat yang jauh. Akhirnya bapak kita tidak melihat dia lagi, akhirnya bapak kita bisa fokus kepada kita. Dan akhirnya mereka, bayangkan apa yang mereka lakukan, mereka masukkan Yusuf dalam sumur. Setelah itu mereka jual Yusuf sebagai budak, uangnya mereka ambil, ya. Mereka jual budak Yusuf sebagai budak ke negeri kafir. Yusuf menjadi budak bagi orang kafir. Setelah itu Yusuf akhirnya mengalami berbagai macam perbuatan kezaliman yang dilakukan kepadanya, di penjara, ya, dituduh dan macam-macam. Tapi akhirnya dia menjadi seorang pembesar di Mesir. Tapi intinya ini adalah hasad kakak-kakaknya kepada adik. Sama, hasad kakak kepada adik. Kemudian di antaranya yang Allah sebutkan adalah hasad Yahudi kepada kaum muslimin. Hasad Yahudi kepada kaum muslimin. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, banyak ahlul kitab, yaitu Yahudi, ya, berangan-angan agar kalian bisa kufur kembali. Kenapa ingin orang-orang Islam kufur? Karena mereka merasa tersaingi, mereka merasa mereka ahlul kitab yang paling hebat. Allah turunkan Taurat kepada mereka. Tiba-tiba ada kaum baru yang Allah turunkan juga Al-Quran kepada mereka, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, ya. Sehingga orang Yahudi ingin orang-orang Islam ini kufur, murtad, sehingga mereka Farisul Maidan atau one man show sendiri, ya. Ingin mereka sendiri yang ingin punya kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ingin orang kaum muslimin murtad. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Sungguh banyak orang-orang ahli kitab berangan-angan agar bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran kembali. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim. Karena mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, padahal sudah jelas kebenaran bagi mereka. Tapi hasad menutup hati mereka dan mereka berangan-angan kaum muslimin murtad kembali, sehingga mereka menjadi Farisul Maidan, menjadi top sendiri karena memiliki Taurat, ya. Jadi ini contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, bahwasanya hasad kalau sudah masuk kepada diri seorang, potensi dia untuk berbuat zalim sangat besar. Potensi dia berbuat zalim sangat besar. Jadi orang hati-hati kalau dia hasad, dia harus bisa mengontrol dirinya, dan dia harus bisa melawan hasadnya tersebut. Oleh karenanya datang dalam satu hadis, ya. Hadis ini dhaif secara sanad, tetapi maknanya benar, ya. Bahwasanya hasad sangat mudah menghapus amal soleh. Pahala-pahala amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad." Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulun nar al hatab.
Kata Nabi SAW, waspadalah hasad. Waspada terhadap hasad. Karena hasad memakan kebaikan, menghapus kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini saya ulangi lagi, sanadnya dhaif secara sanad, tetapi maknanya benar oleh karena dijadikan dalil oleh para ulama ya tentang hal ini karena dia didukung secara syawahid, maknanya banyak hadis-hadis yang mendukung makna ini. Di antaranya tadi sudah dijelaskan kalau hasad itu mudah membuat orang zalim. Demikian juga tadi Rasulullah menjelaskan penyakit umat terdahulu adalah al-hasad wal baghdha, dan dia al-haliqah. Al-baghdha, permusuhan yang timbul karena hasad ini mudah mengikis, mencukur agama. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan bisa cepat habis. Perhatikan di sini, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, hasad menggugurkan pahala. Yang kedua, cepat sekali pengguguran tersebut. Lihatlah api, kalau kita bakar api di kayu bakar, nyalakan api, maka kayu tersebut cepat terbakar. Enggak lama kemudian habis. Cepat menyala-nyala. Maka Rasulullah SAW menyamakan hasad seperti api yang bergejolak dalam dada seseorang. Sehingga dia menyala-nyala, membuat dia akhirnya termakan kebaikannya. Gimana cara termakan kebaikannya? Karena dia berbuat zalim, jatuh kepada sebelumnya. Berzalim, ngomongin, ghibah, merendahkan, menjatuhkan, ya, dan yang lainnya. Atau action dengan tuduhan, action dengan membunuh, memukul dan yang lainnya, sehingga hasad itu sangat mudah untuk menghabisi pahala seseorang. Hati-hati ikhwan, bahaya hasad ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Tapi ini di antara juga kita tahu tadi hasad adalah akhlaknya orang-orang buruk, akhlaknya iblis. Kalau Anda hasad berarti Anda akhlaknya iblis. Akhlaknya Qabil, akhlaknya Yahudi, ya. Ini akhlak buruk daripada hasad, ya. Tapi yang berikutnya yang mungkin kita akan bahas adalah model-model hasad. Model-model hasad, ya. Ada beberapa model hasad, ya. Yang pertama yaitu yang paling parah, ini yang terparah, adalah berharap kenikmatan hilang dari orang lain, meski tidak pindah kepadanya. Ini adalah hasad yang paling parah yang menunjukkan buruknya jiwa, ya, buruknya jiwa. Contohnya adalah hasad iblis kepada Adam. Hasad iblis kepada Adam alaihissalam. Perhatikan di sini, iblis tidak suka dengan Adam di surga. Iblis tidak suka Adam di surga. Iblis tidak suka Adam memiliki ilmu yang luar biasa. Tapi iblis bukan ingin Adam keluar dari surga dia yang ganti, enggak. Yang penting Adam keluar dari surga. Tidak mesti saya ganti, tidak mesti kenikmatan di surga itu pindah kepada iblis. Tidak mesti ilmu yang dimiliki Adam pindah kepada iblis, tidak mesti. Ini hasad yang paling parah. Hanya dia bahagia kalau orang itu pokoknya jatuh, dia bahagia. Tidak mesti dia pindah kepada dia. Ini hasad yang paling parah, ini hasadnya iblis. Misalnya seorang kemudian melihat orang naik ke jadi direktur sementara dia di bawahan. Dia bukan pingin orang itu turun saya menggantikan dia sebagai posisi direktur. Tidak, tapi dia pingin orang itu yang penting dipecat dari perusahaan, tidak mesti dia harus menggantikannya. Ini hasad yang paling parah. Ingin kenikmatan Allah berikan kepada seorang hilang darinya tanpa harus berpindah kepada dirinya, dan itu hasad iblis. Hasadnya iblis. Yang kedua,
ingin nikmat tersebut pindah kepadanya. Pindah kepadanya. Pindah kepadanya ya. Ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya ada seorang hasad kepada tadi, contoh kepada direktur dan dia bersaing dan ingin direktur tersebut dipecat dan dia mengganti posisi sebagai direkturnya. Ini contoh. Jadi nikmat tersebut pindah kepada dirinya ya. Ya. Misalnya dua toko berdekatan ya. Misalnya dua toko berhadapan-hadapan, satu ingin sini bangkrut sehingga para pembelinya semua pindah kepada dia. Itu namanya hasad model kedua ya. Sama misalnya dokter buka praktek sama-sama dokter anak nih. Satu rumah sakit, dokter A, dokter B. Kemudian dokter A rame banget, dokter B sedikit, maka dokter B hasad. Dia ingin agar dokter A ini mati atau sakit atau salah ngobati atau macam-macam sehingga orang-orang pasien lari kepada dia. Ini contoh hasad ya. Ingin nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Ini juga parah. Ini juga parah ya. Baik. Yang ketiga, ini juga hasad, yaitu tidak ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain. Tapi dia tidak suka nikmat tersebut dirasakan oleh orang lain. Jadi ini antum harus mengerti ini banyak menimpa kita. Ini model hasad. Ini model hasad rendah, ini model hasad rendah. Tapi ini waspada yang ini. Apa? Sekedar enggak suka, maka itu hasad. Coba lihat, kenapa? Kok enggak suka? Itu berarti anda hasad. Ya, mungkin anda merasa tidak hasad, tapi ketika muncul ketidaksukaan, tidak bisa kita tolak, kita enggak suka. Hasad berarti. Hasad. Lihat orang, misalnya kita sama-sama di kelas ranking 1, kok enggak suka dari ranking 1? Kenapa? Berarti ada hasad. Ya. Bukan tidak sampai pada derajat berikutnya, pengin dia gugur enggak, tapi ada enggak ketidaksukaan. Dia sudah di ranking 1, oke lah. Tapi kenapa saya enggak suka? Ini hasad. Seperti satu DKM masjid pada DKM yang lain, kok DKM masjid yang lain kok rame, kok enggak suka? Kenapa enggak suka? Saya senang ke orang-orang Islam, tapi saya kok enggak ada ketidaksukaan. Kok rame? Ini hasad. Ustadz dengan ustadz yang lain, ustadz satu kok yang hadir banyak, kok saya enggak suka. Ya, kenapa saya enggak? Saya lihat ada ustadz ceramah kok menarik, kok saya enggak suka. Kenapa? Ada apa gerangan? Ada hasad berarti. Harus diakui itu hasad. Karahiyatun ni'mah 'alal ghair, itu adalah hasad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seorang benci nikmat ada pada orang lain, itu hasad. Mau dia tolak, mau dia bilang saya enggak hasad, itu hasad. Maka seorang benar-benar men-scan dirinya, hatinya. Makanya benar perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma khala jasadun min hasad. Sangat sulit namanya ada jasad yang lolos daripada hasad. Tidak suka orang dapat nikmat, itulah hasad. Ya, ini waspada. Ini banyak orang tertimpa dengan hasad seperti ini. Taib. Yang berikutnya di antara model hasad adalah bukan ingin kenikmatan orang lain hilang. Tapi bahagia kalau orang lain tetap tidak dapat nikmat. Bahagia. Contoh bagaimana? Contoh, dia punya toko, kemudian ada toko satu nggak laku. Dia pingin itu nggak laku terus, biar laku sama dia. Dia bahagia. Orang itu tidak ada kenikmatan, tidak. Tadi kalau hasad biasanya kan ada kenikmatan, dia pingin hilang. Enggak, ini dia tidak, lawannya tersebut atau saudaranya tersebut tidak punya kenikmatan, tapi dia senang kalau temannya begitu terus. Senang kalau temannya goblok terus. Ya.
Dia punya ilmu, dia sembunyikan. Kenapa? Dia pingin temannya nggak tahu terus sehingga dia yang selalu tampil misalnya. Ini juga hasad. Bukan ingin kenikmatan hilang, tapi ingin orang itu nggak dapat kenikmatan. Gimana caranya? Dengan dia sembunyikan ilmunya, dengan pingin kalau orang mungkin mau buka apa dia nggak sarankan. Ya, ada orang mau buka misalnya channel YouTube dia nggak sarankan. Ada orang bikin pondok dia nggak sarankan. Dia pingin dia sendiri yang eksis. Bukan kenikmatan yang hilang, ingin dia hilangkan, tapi dia ingin orang lain tetap di atas ketiadaan nikmat. Ini juga hasad. Dan ini juga waspada ikhwan, jangan sampai seorang terjebak dengan hasad ini juga hasad. Ini semua bentuk-bentuk hasad. Seorang waspada, benar-benar mengecek dirinya, ya. Saya hasad ya atau tidak ya. Dan ini saya katakan menimpa semua orang, baik anak kecil, baik anak sekolahan, baik pejabat, baik ustadz, baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Hasad bisa saja muncul pada diri seseorang. Inilah model-model hasad. Kemudian kita lanjutkan model-model hasad yang haram ya. Baik, berikutnya saya ingin menyampaikan model-model hasad yang boleh. Hasad yang boleh. Adakah hasad yang boleh? Ada hasad yang boleh. Hasad yang boleh di antaranya adalah yang pertama, kata Ar-Razi, hasad kepada orang kafir yang menggunakan kelebihannya hartanya dan yang lainnya untuk kemaksiatan. Untuk kemaksiatan. Jadi seorang hasad lihat orang kafir misalnya ternyata dia gunakan uangnya untuk ini, untuk foya-foya, dia jengkel orang itu. Kemudian dia miskin, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan hasad apa-apa, bukan, tapi dia benci karena uang tersebut atau kelebihan tersebut, jabatan kayak harta kayak digunakan untuk yang tidak benar, maka dia pun hasad pada sisi itu ya, pada sisi itu. Maka Ar-Razi mengatakan itu tidak mengapa ya. Kemudian hasad yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-ghibthah. Al-ghibthah secara gampangannya itu ingin sukses seperti orang lain tanpa hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Ini namanya ghibthah dan ini bukan hasad yang haram. Dalilnya apa? Seperti kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allah al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wa rajulun atahu Allah al-mal wa huwa yusallitu ala halak wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Itu hasad ini boleh. Siapa dua orang tersebut? Yang pertama adalah orang alim. Yang kedua adalah donatur. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan pada hikmah, itu ilmu, dan dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, orang Allah berikan kepada dia harta, wa huwa yusallitu ala halakati, dia gunakan harta tersebut ala halakatihi. Yusallitu ala halakatihi, kata para ulama, yaitu dia menguasai harta tersebut untuk menghabiskannya. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan dia ada usaha. Artinya apa? Dia melawan, dia cinta sama harta. Siapa sih tidak cinta sama harta?
sifat manusia suka sama harta, tapi dia yusallituh, dia menguasai harta tersebut. Itu ada dia memaksakan dirinya untuk menghabiskan harta tersebut dalam kebenaran. Maka orang seperti itu boleh kita hasati. Dua orang hebat, orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Yang kedua donatur. Dengan dua orang inilah maka agama tegak. Seperti saya sampaikan, makanya di awal dakwah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang kaya. SAW bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang saudagar kaya raya, yang akhirnya menghibahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala yang juga kaya raya, yang juga mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan orang-orang di awal Islam yang sangat Nabi membutuhkan harta mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini adalah dua orang yang mulia dalam Islam, karena makanya Rasulullah boleh hasad kepada dua model orang ini. Boleh hasad kepada dua model orang ini. Contoh ya, Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya atau risalahnya Amradul Qulub. Contoh, beliau menyebutkan dua contoh ya, di antaranya ghibtahnya Umar kepada Abu Bakar. Yang kedua, ghibtahnya Musa alaihissalam, Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ghibtahnya Umar kepada Abu Bakar, sebenarnya dalam hadis kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah SAW bisadaqah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan saya punya harta pada hari itu ya. Ya, maka dia mengatakan sa'asbiqu Abu Bakrin al-yaum in sabaqtuhu yauman. Hari ini kata Umar, saya akan melombai Abu Bakar, ya. Akan melombai Abu Bakar. Kalau saya bisa mengalahkan dia, ya hari ini kesempatannya. Kebetulan saya punya duit. Kebetulan Nabi suruh saya untuk bersedekah. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka aku pun datang bawa setengah hartaku. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu lahum mislahu." Aku sisakan yang seperti ini yang saya bawa. Jadi harta bagi dua, setengah buat Rasulullah, setengah buat keluarganya. Faja Abu Bakrin, maka datang Abu Bakar radhiyallahu anhu bimalihi kulli, dia bawa seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Abqaitu lahumullah wa rasul." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Kata Umar, saya tidak bisa mengungguli Abu Bakar sampai kapanpun. Jadi ini ghibtah, semangat untuk bisa menyaingi Abu Bakar. Bukan ingin Abu Bakar, mereka saling mencintai, saling menyayangi, dua sahabat yang luar biasa. Sampai di kuburan pun mereka berdampingan ya. Tetapi Umar ada ghibtah, ingin menyaingi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Allah telah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga bersainglah. Tapi ini yang pertama. Contoh yang kedua, ghibtahnya Musa alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian falamma tajawazahu, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melewati Musa, fabaka, maka Nabi Musa menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, Nabi Musa menangis. Maka Allah bertanya, "Ma yubkik, apa yang buat kau menangis wahai Musa?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Bu'itha ba'di gulamun yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati," atau kama qala. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, diutus setelahku seorang pemuda yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku." Ini yang buat Nabi Musa menangis. Kenapa? Dia ada ghibtah, ada kecemburuan, pinginnya Nabi Musa mencapai pada derajat tinggi, bukan benci sama Nabi. Kalla, tentu tidak. Bahkan Nabi Musa sangat sayang kepada kita. Makanya sebagaimana kita sering sampaikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah 50 kali waktu salat, turun Nabi Musa kasih nasihat, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, terlalu banyak minta keringanan."
Seandainya kalau Nabi Musa benci kepada kita, udah biarin aja 50, pasti tewas semua. Umat Muhammad tidak bisa salat 55, 5 saja bolong-bolong. Tapi Nabi Musa sayang kepada kita sampai Nabi Musa mengatakan kepada umat Muhammad SAW, Nabi Musa mengatakan, ya, kembalilah ilji ila rabbik. Watlub minhu takhfif, mintalah keringanan. Akhirnya Rasulullah minta keringanan. Jadi 45. Turun lagi Nabi Musa minta lagi. 45 jadi 40. Minta lagi 35, 30. Kemudian 25, 20. Terus sampai tinggal 5. Tinggal 5 Rasulullah turun, kata Nabi Musa minta lagi keringanan. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak bakalan mampu salat 5 waktu setiap hari. Wa inni jarrabtu, aku telah mencoba hal ini kepada kaumku dan mereka tidak mampu. Ya. 5 terlalu berat. Nabi Musa masih minta agar Rasulullah SAW minta keringanan. Rasulullah bilang, aku istahyatu min Rabbi, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita melaksanakan kewajiban 5 waktu. Jadi maksud jangan sampai terpikir Nabi Musa menangis gara-gara pingin Rasulullah jatuh, enggak. Tapi dia ghibtah. Ghibtah itu kenapa saya tidak mencapai orang tersebut? Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang mulia karena banyaknya jumlah umat Muhammad yang mau surga menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pahala Nabi semakin banyak ya, karena banyak orang dapat hidayah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ghibtah, membuat dia menangis. Membuat dia menangis. Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika membahas 2 contoh ini, dia mengatakan ini semua boleh. Ini semua adalah boleh. Seorang ghibtah. Tetapi yang lebih afdal adalah Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Abu Bakar melakukan kebajikan tanpa memandang orang lain. Tanpa harus bersaing sama orang, ini fokusnya kepada Allah. Sama Rasulullah SAW juga berdakwah tanpa harus membandingkan dirinya dengan nabi-nabi yang lain. Dia fokus bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdal. Sehingga tidak perlu bersaing dengan yang lain, tapi dia sendiri maju tanpa harus ada pesaing di sampingnya. Dan itu lebih afdal kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bersedekah tanpa harus memandang ada pesaingnya atau tidak. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah tanpa harus memandang pesaingnya atau tidak. Maka itu lebih afdal, lebih bisa membuat hati kita terjaga. Kalau kita beramal soleh, tidak usah lihat orang, kita sendiri terfokus beramal, kita lihat akhirat kita pingin mulia, kita pingin tinggi di akhirat, maka semangatlah. Tapi kalau memang kita bisa semangat melihat orang lain, tidak ada masalah. Yang penting ghibtah, jangan hasad. Yang penting ghibtah, jangan hasad. Saya ulangi lagi, ingin sukses ghibtahlah ingin sukses seperti orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, tanpa berharap ya. Tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang lain tersebut. Taib, habis ini kita bahas tentang cara menyelamatkan daripada hasad. Tolong dihapus. Berjuang melawan hasad ya. Kalau bagaimana cara berjihad melawan hasad? Saya tidak, artinya kita tidak merekomendasi diri kita. Kita pun siapa sih? Kita akan sangat mudah terkena hasad. Sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Ya, sebagai manusia. Cuma tadi ingat kata Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakinnal laim yubdi, orang yang buruk menampakkannya dengan ekspresi, dengan action, dengan ghibah, namimah dan yang lainnya. Wal karim yukhfi, adapun orang yang mulia akan menahannya. Baik, bagaimana cara berjihad melawan hasad? Yang pertama, merenungkan keutamaan hati yang bersih dari hasad. Allah Subhanahu wa taala telah memuji suatu kaum ya. Allah memuji suatu kaum yang mereka bersih dari hasad, di antaranya kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Ansar ya. Walladzina tabawwa'ud dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashihu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr kata Allah,
walladzina tabawwa'u daral imana min qablihim. Dan orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah dan sudah beriman sebelum kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak menemukan dalam dada mereka ada suatu hajat. Itu banyak menafsirkan itu hasad. Mereka tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Ansar tidak hasad kepada Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak hasad kepada apa yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Apa keutamaan kaum Muhajirin? Masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian disebut oleh Allah terlebih dahulu. Allah mengatakan selalu Muhajirin dulu baru Ansar. Ya, misalnya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surat Al-Hasyr juga Allah sebutkan Muhajirin dulu baru Ansar. Mereka lebih dahulu masuk Islam daripada Ansar. Ya, mereka kebanyakan satu suku dengan Nabi SAW, sama-sama Quraisy. Mereka tidak hasad. Kaum Ansar. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal yang dibayat Abu Bakar dari kaum Muhajirin. Tidak ada hasad dalam hati mereka. Ya. Jadi merenungkan keutamaan hati bersih, hati yang bersih dari hasad. Dan ini contoh, yaitu contohnya aplikasinya adalah contohnya kaum Ansar. Kemudian juga di antaranya pahala orang yang tidak hasad adalah masuk surga. Adalah masuk surga. Seperti dalam hadis dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kata Nabi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang lelaki penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang Ansari dari kaum Ansar sambil megang sendalnya. Kemudian kalau tidak salah disebutkan bekas wudunya dari jenggotnya masih bertetesan, menetes, kemudian dia pun berjalan lewat. Besok harinya Nabi ngomong lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu muncul lagi. Besoknya demikian lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul seorang penghuni surga. Muncul itu orang itu lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Dia pun pergi ke orang tersebut, dia ngikutin sampai ke rumahnya. Kemudian dia minta alasan, saya ada sesuatu dengan ayah saya mau nginap di sini. Oh silakan, orangnya baik, silakan. Dia selama 3 hari dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini untuk diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang terkenal rajin ibadah. Ya. Maka dia pun ikuti. Ternyata malam pertama nggak ada apa-apa. Orang ini tidak sholat malam. Ya, cuma ketika ta'arrah, kalau dia terjaga di malam hari, dia langsung berzikir kepada Allah. Tidur lagi sampai subuh. Besoknya juga begitu. Abdullah bin Amr heran, ini orang apa sih amalannya? Akhirnya setelah 3 hari dia pun ngaku, dia mau, hai fulan, sungguh tidak ada masalah antara saya dengan bapak saya. Tetapi Rasulullah bilang kau masuk surga, sehingga saya ingin tahu amalmu apa, ingin saya contohi, biar saya juga divonis masuk surga oleh Nabi SAW. Saya ingin mencontohi Anda. Apa amalanmu? Kata orang tersebut, illa ma ra'ait, tidak ada amal kecuali apa yang kau lihat. Saya amal itu aja. Cuma kalau terjaga di malam hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan banyak kita tidur sampai pagi. Amalan orang tidak hasad tidur sampai pagi tidak ada salat malam. Orang ini tidak disebutnya dia salat malam. Mirip dengan banyak di antara kita. Intinya kemudian ketika falamma wallait, kata Abdullah bin Amr, tatkala saya akan pergi, dia panggil, ya fulan. Tidak ada amalku illa ma ra'ait, kecuali apa yang kau lihat, illa anni la ajidu fi qalbi ghishan ala ahadin minal muslimin. Tapi saya tidak pernah ada ghish, yaitu niat buruk kepada seorang pun dari kaum mukminin, tidak ada. Dongkol enggak ada. Wala hasadan ala nikmatin a'tahu Allahu iyyah. Dan aku juga tidak pernah hasad kepada satu nikmat pun yang Allah berikan kepada seorang pun dari kaum muslimin. Subhanallah, ternyata yang buat dia masuk surga, divonis masuk surga, diikrarkan oleh Nabi masuk surga sampai 3 hari, dia tidak pernah hasad. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Hadzal ladzi balagha bika huwa alladzi la nutiquhu. Ini yang telah kau sampai derajat ini, itu yang kami tidak mampui. Yang kami tidak mampui. Ya. Jadi hasad, kalau orang hasad, orang tidak hasad maka dia dijamin masuk
masuk surga. Ingin masuk surga. Kemudian di antaranya apa namanya? Orang yang tidak hasad. Hasad orang yang bahagia, orang yang bahagia. Ini juga kita renungkan. Anda kalau Anda hasadnya tidak bahagia, kenapa? Selalu pingin seperti itu, pingin seperti ini, jengkel ada orang berhasil, jengkel ada orang sukses, jengkel, Anda tidak bahagia. Tapi kalau Anda tahu itu semua adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dan kepada dia, Anda akan bahagia. Di antara musuh kebahagiaan adalah hasad, ya. Musuh kebahagiaan adalah hasad. Orang kalau sudah hasad, hilang qanaahnya. Hasad menghilangkan qanaah. Kalau sudah hilang qanaah, hilang kebahagiaan. Hilangkan qanaah. Qanaah itu sifat yang mulia yang membuat orang bisa hilang gara-gara hasad. Tapi di antara untuk bisa melawan hasad, ya, bahwasanya hasad adalah bentuk protes kepada keputusan Allah. Ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi hasad bentuk protes kepada keputusan Allah. Ya. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Allah yang bagi-bagi. Ya, kata seorang salaf ketika saya baca ayat ini, maka saya tahu semua sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak hasad lagi. Ya, sudah selesai. Allah yang bagi-bagi, Allah menjadikan dia cerdas, Allah jadikan dia pejabat, sudah itu masing-masing sudah dibagi oleh Allah. Kalau Anda tidak setuju dia kaya, Anda tidak setuju dia pintar, Anda tidak setuju dia sukses, berarti Anda protes dengan keputusan Allah. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, Engkau salah membagi. Harusnya saya yang pintar bukan dia. Harusnya saya yang sukses bukan dia. Harusnya saya yang pengikutnya banyak bukan dia. Ini berarti bentuk protes kepada keputusan Allah. Dan ini melazimkan apa? Suudzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak bijak. Seakan-akan menuduh Allah tidak bijak. Tidak hikmah. Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita melawan hasad yaitu memuji Allah. Kita tidak diuji dengan kenikmatan saudara kita, orang lain. Ya akhi, sebagian orang mungkin hasad, kenapa saya miskin dia kaya? Kalau antum kaya, belum tentu antum bisa melewati ujian tersebut. Enggak mudah jadi orang kaya. Ada hasad, kenapa dia ganteng, saya kok pas-pasan. Kalau antum ganteng, belum tentu antum bisa melewati ujian. Antum ganteng, banyak cewek yang naksir, banyak ganggu, bisa maksiat terus. Sombong, angkuh dan macam-macam. Bisa jadi seorang wanita hasad kepada wanita lebih cantik daripada dia. Belum tentu kalau anti cantik seperti dia, belum tentu anti bisa baik, malah jadi artis, malah buka-buka aurat. Kita enggak tahu. Sudahlah, terima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang ustaz hasad kepada yang lainnya, sana pengikutnya banyak. Kalau antum seperti dia, pengikutnya banyak, belum tentu antum bisa ikhlas. Mending antum pengikutnya sedikit, bisa ikhlas, ya, tulus dalam berdakwah, tidak mengharapkan dunia. Ketika pengikut banyak, belum tentu. Macam-macam pikiran, cari pujian, cari sanjungan, pikir bisnis lah, duit lah, macam-macam, kita enggak tahu. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Karena bisa jadi antum berharap satu nikmat yang belum tentu antum bisa melaksanakan kewajiban syukurnya. Itu di antara hal yang buat kita mungkin untuk apa? Kita bisa tidak hasad, kita tidak diuji dengan kenikmatan orang tersebut. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa mensyukurinya. Kita bisa lulus dari ujian dan belum tentu bisa mensyukurinya. Di antara hal yang bantu kita untuk hasad, untuk tidak hasad, ingat, hasad adalah akhlak iblis. Iblis dan Yahudi. Maka jangan ikut akhlak mereka sebagaimana sudah kita jelaskan, ya.
Di antara untuk dari hasad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang Allah sebutkan setelah Allah memuji kaum Muhajirin, kaum Ansar, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, yaitu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Innaka ra'ufur rahim. Ya. Ini di antara kita berdoa. Atau kita berdoa, ya Allah bersihkanlah dadaku dari hasad. Waslul sakhimata qalbi. Ya. Di antara doa Nabi SAW, waslul. Ini secara umum. Ya. Agar dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah bersihkanlah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Penyakit hatiku, ya. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan juga melawan hasad adalah memuji orang yang kita hasati. Ini di antara memuji orang yang kita hasati. Kalau ada yang mencelanya, jangan diam dan bahagia. Dan bahagia, tapi bantah. Bantah dan memujinya. Ibnu Taimiyah mengingatkan hal ini. Di antara orang yang dia tidak berbuat adil kepada kawannya yang dia hasati, kan kawannya juga sama muslim. Kalau ternyata kawannya yang dia hasad kepada kawan tersebut dijatuhkan, harusnya dia bela. Adapun dia diam saja, berarti dia tidak menolongnya. Suatu saat nanti dia butuh pertolongan, dia tidak ditolong, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kawan yang dia hasati sekarang sedang dijatuhkan, harusnya dia bela. Kalau enggak dia tolong, dia puji di antaranya, ya. Ya. Tapi dia diamin aja. Jadi caranya kita harus lawan penyakit hati kita. Caranya kita bela dia, caranya kita puji dia. Ya, kalau perlu saya tambahkan yang dikatakan Ibnu Taimiyah, kalau perlu apa, kasih hadiah sama dia. Ya. Berusaha kenal, berusaha dekat dengannya. Karena banyak hasad timbul gara-gara tidak kenal. Ini saya ulangi, tak kenal maka tak sayang. Hasad timbul karena tidak sayang. Ketika seorang tidak punya relasi dengan orang tersebut, maka setan menghiasi macam-macam. Tapi ketika dia berusaha kenal, dia paling tidak pernah ketemu, paling tidak pernah makan bareng, itu menghilangkan banyak hasad. Ini perlu, ini efektif untuk menghilangkan seorang dari hasad. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita terjangkiti penyakit hasad, dan ini perlu perjuangan untuk melawan penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan kajian kita kepada ikhwan dan akhwat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.